Selamat pagi dan selamat datang kembali teman-teman mahasiswa kelas 1. Hari ini kita masuk ke satu aplikasi terakhir yang akan kita pelajari semester ini, yaitu Microsoft Excel. Ya, jika di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari Microsoft Word, PowerPoint. Kalau Word adalah aplikasi untuk kita bekerja dengan kata-kata. PowerPoint dengan presentasi. Nah, kalau yang ini tentu Anda sudah tahu ya kalau ini akan berhubungan dengan angka-angka. Seperti biasa, kalau mau memulai silakan diketikkan di kotak search, kemudian diklik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kurang lebih begitu. Nanti di komputer Anda akan menyesuaikan ya dengan tipenya dan juga tahunnya. Kurang lebih tampilannya akan sama sebetulnya ya, walaupun tampilan yang lama. Excel pun juga memiliki template. Mari kita coba lihat ya. Nah, banyak pilihan template yaitu informasi tentang bagaimana itu Excel, tutorialnya, formula, kemudian membuat pivot table. Nah, teman-teman, pivot mungkin baru ini ya, baru ini menggunakan. Oke, it's okay. Kemudian kita bisa ikuti template-nya, jadi sudah ada yang didesain yaitu bentuk tanggal, kemudian seperti budget ini ya, seperti anggaran, kemudian dan lain-lain. Silakan teman-teman juga coba dilihat dalam komputernya, terutama ketika sedang terkoneksi dengan internet. Template yang bisa didapatkan untuk Excel apa saja? Ya, secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka. Ya, mari kita mulai dengan yang paling detail, paling umum terlebih dahulu, yaitu pengenalan toolbar lagi. Oke. Nah, seperti biasa ya, ini adalah title bar kita, yang bagian atas ini ada book 1, Excel. Karena ketika kita simpan nanti, otomatis dia akan menyimpan nama yang akan muncul pada program itu adalah book 1. Beda lagi kalau sudah kita simpan, maka judul kita ya, misalnya anggaran bulanan. Kemudian dash Excel. Seperti biasa, ini pun Excel pun juga memuat menu bar kita, yaitu file. Seperti biasa ya tampilannya ya, sama saja. Kemudian menu home yang kurang lebih juga sama, berkaitan dengan tampilan. Namun yang berbeda di sini saya rasa ada conditional formatting. Ya, ada pilihan dengan angka sebagai berikut. Menu-menu angka, kemudian stylesnya berubah, yaitu ada conditional formatting dan seterusnya. Kemudian ada juga cells. Kita bisa menambahkan, menghapus, atau mengatur tinggi rendahnya. Jadi saya langsung saja ya, langsung saja di menu home ini. Kalau untuk clipboard, font, alignment, number saya rasa juga cukup mudah ya. Sambil berjalan kita akan atur juga pengaturan ini. Sekarang, nah kalau untuk styles ini ketika kita sudah punya angka ya, sudah punya data-data, kita bisa styles. Jadi kita bisa, ketika kita punya data yang begitu banyak, kita bisa yang namanya format. Nah, jadi kalau angka yang muncul itu besar, maka akan warnanya merah. Kalau dalam range sedang kuning, jika angkanya dalam range kecil berarti hijau. Misalnya itu kita bisa atur di dalam color scale. Namun sekarang saya mau ini ketika nanti kita sudah punya angkanya ya. Sekarang saya mau tambahkan bagaimana caranya membuat kolom-kolom. Oke. Let's say katakanlah di sini adalah nomor. Kemudian nama, name, program studi. Ya, seperti ini. Kita bisa atur dengan cara ya, misalnya kita ingin menambahkan yaitu kelas ya sebelum program studi. Nah, di sini, let's say kita punya tabel ini ya. Yes, mungkin kurang tebal. Ya, seperti ini.
Kita punya tabel semacam ini. Kemudian kita ingin menambah kelas di sebelum program studi. Ya, caranya tinggal di blok saja kolomnya ya, kolomnya. Kemudian kita klik kanan atau kita bisa pilih insert ya. Kemudian kita pilih insert cells, itu adalah menambahkan baris. Kalau kita kan ingin menambahkan satu kolom baru, berarti insert kolom. Yes, seperti ini. Kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita sudah punya data ya. Data kita ada angka 1, 2. Nah, kalau Word tentu Anda bisa pergunakan yang namanya menarik data ya. Karena salah satu fitur dari Excel adalah kita bisa melakukan penarikan data, yaitu gini, penarikan data. Bisa mengikuti suatu pola angka, sehingga di baris-baris berikutnya bisa menyesuaikan. Baris atau kolom bisa berlaku. Jadi saya mau bikin angka nih. Nah, sampai 10. Yes. Jadi saya tidak perlu ngetik 1, 2, sampai 10, 3, 4, enggak. Karena kita butuh berikan sampel saja untuk polanya. 2 angka, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Gitu. Kemudian, ya, terus Anda sudah punya data-data ini, ternyata 8 ini ingin kita tambahkan di 8, kita tambahkan ya antara 8 dan 9. Oh, antara 7 dan 8. Oke, saya ulangi. Jadi ketika kita memilih suatu kolom, kemudian kita klik insert cell, maka kolom tersebut akan turun. Seperti tadi ya, kita program studi tadi, program studinya akan turun ya. Jadi kalau kita ingin dari antara 8 dan 9, tentu yang 9 yang kita pilih, kemudian insert cells. Nah, kemudian muncul yang kosong antara 8 dan 9. Ada tambahan lagi begitu. Kemudian Anda ingin melanjutkan lagi, ternyata nomornya nggak sampai 10 tapi sampai 15. Nah, ini kan sudah ada data angka ya, kita bisa override-nya aja. Kita ambil angka terakhir, 2 angka yang berurutan, pola yang terakhir, kemudian kita tarik lagi ke bawah dan akan override. Menulis di atas data yang sudah ada. Nah, seperti biasa kita pun juga bisa atur ya, kalau alignment yaitu pengaturan dari ini. What is it? Rata kiri, rata kanan. Yes, seperti itu. Kemudian saya ingin, kalau delete tentu menghapus ya, dipilih saja kemudian dipilih mana yang mau dihapus. Sekarang berikutnya saya akan ajarkan format, yaitu kita bisa mengatur tinggi, kemudian lebar dari kolom ini. Sekarang saya akan mengubah semuanya agar tinggi dan ini ya, tinggi dan lebar kolomnya itu berubah. Tinggi kolom itu akan saya ubah menjadi 30 poin dalam skalanya Excel. Nah, akan seperti ini. Nah, ini 30 poinnya Excel akan seperti ini. Untuk tinggi khusus, beda lagi. Beda lagi dengan lebar ya. Kalau lebar kita isi 30, wah maka panjangnya berbeda. Jadi standar untuk tinggi dan lebar adalah berbeda. Nah, sekarang kita bisa terlihat dengan jelas ya, bahwa ini tulisan ini nomor kenapa kok dekat-dekat garis. Saya ingin kalau tabel itu di tengah-tengah dari kotak ini. Nah, inilah fungsinya ini ya, yang bagian middle align ini. Jadi, nah, tulisan akan ada di tengahnya cells. Di tengah cells begitu kan. Jadi tadi yang semula mepet garis bawah sekarang naik. Kemudian Anda sudah ngetik, ternyata ingin ingin menambahkan satu lagi di atasnya. Jadi di sebelum baris ini Anda ingin tambahkan satu lagi. Jadi biasa ya, klik kanan kemudian insert. Kemudian di sini harus ada kotak lagi buat ceritanya. Oke, kita ikuti. Kita punya satu kotak lagi. Seperti ini. Namun ini mau dibuat ya, ini mau dibuat satu kolom. Jadi kolom program studinya tidak jadi di sini. Kita hapus ya, kita hapus dengan cara delete kolom.
Kemudian ini Bu, di sini ada tulisannya program studi akuntansi manajemen. Langsung seperti itu. Nah, kita bisa gunakan yang namanya ini ya, merge and center sesuatu. Sehingga garis dia akan hilang. Jadi kita akan ubah sekarang prodi. Ya, seperti ini. Kemudian untuk meletakkan mengatur juga seperti biasa ya, align, middle align. Kemudian wrap text. Apa itu wrap text? Oke, kita coba saja teman-teman. Dicoba ya di bagian prodi akuntansi manajemen, kemudian diklik wrap text. Wah, tidak berubah. Apa ya? Kita baca, teman-teman juga bisa baca ya. Wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it. Oh, begitu. Jadi ketika datanya panjang, misalnya di sini ya, datanya panjang. Nah, tulisannya panjang. Sedangkan kolom yang tersedia itu pendek. Nah, ini mahasiswanya kasihan karena tertutupi garis. Mahasiswanya kasihan ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya wrap text. Nah, sehingga bisa satu sel itu terdiri dari 2 baris. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian, Bu, untuk nomor mau dibuat yang tidak selebar ini, mau fit dengan ini tempatnya. Bagaimana kalau kita tekan ini? Nah, ini sudah disesuaikan. Jadi, lebarnya sesuai dengan isi data. Karena isi datanya hanya angka segini, maka kolomnya pun juga menyesuaikan. Begitu. Itu yang ada di format ya. Tinggi pun juga bisa diatur. Default. Nah, kemudian kita sudah punya kolom A, B, C, D. Kolom C ingin disembunyikan. Kita bisa pilih ini ya, hide column. Kita sembunyikan. Jadi sebetulnya ada kolom C tidak dihapus, hanya saja sedang kita sembunyikan. Karena itu kolom A, B langsung D. Dan ada nampak sedikit kecil di sini ya, yang tidak ditampilkan. Untuk menampilkan kembali, silahkan klik kanan, kemudian unhide. Itu yang ada di format. Kemudian rename sheet. Nah, ya di sini lembar kerja kita yang pertama yaitu data. Mahasiswa misalnya begitu. Nah, satu dokumen itu tidak hanya satu lembar kerja, bisa lebih. Kita bisa tambahkan sheet yang lain, yaitu untuk data misalnya ini. Ini yang biasanya saya lakukan. Kalau sudah punya informasi, saya punya sheet lain untuk kehadiran. Kemudian untuk nilai tugas. Nilai dan tugas. Ya, misalnya semacam itu. Jadi satu dokumen sudah terdiri dari berapa banyak hal yang lengkap gitu. Oke. Move or copy sheet. Oke, tab color. Nah, ini warna tabnya juga bisa diubah-ubah ya. Data mahasiswa saya beri merah. Kemudian untuk data kehadiran saya ganti hijau. Kemudian ini diganti biru. Ya, bisa diubah-ubah ya tabnya warnanya. Kalau terpilih maka warnanya akan lebih terang daripada sebelumnya. Nah, yes, begitu yang di format. Kemudian kita bisa lindungi sheet ya dengan pilihan ini, protect sheet, kita akan melindungi data supaya tidak diubah-ubah. Itu juga bisa. Dikunci juga oke. Yes. Sederhana. Kemudian kita ini yang belum nih ya tadi ya. Yang di sini. Orientation. Kita bisa atur dengan bentuk-bentuk seperti ini. Angle-nya bagaimana, top down, rotate, itu bisa kita pilih ya. Jadi kalau mau namanya N, kemudian N, kemudian A. Nah, ini kita bisa double klik untuk mengikuti lebar kolom yang sebetulnya.
Supaya fit kita bisa lakukan yang namanya double click. Klik, nah, double click biar kolomnya fit lagi. Begitu. Sederhana ya. Oke, kita belum masuk ke formula-formulanya. Banyak, Bu, ini tulisannya huruf besar kecil, ada yang kecil semua. Sebetulnya untuk kepala tabel harusnya besar, Bu. Saya mau melakukannya tapi kok nggak ada menunya di sini ya. Ya, teman-teman kita bisa berikan formula sebenarnya gitu. Jadi kalau kita punya data sini misalnya nama ya. Nama sudah sekian banyak mahasiswa tapi ukurannya masih kecil semua. Namanya kok kecil semua, harusnya nama itu besar kecil. Nah, itu kita bisa lakukan dengan formula nanti. Ya, jadi kita bisa tekan formula di sini. Banyak sekali formula yang ada. Silakan teman-teman advance reading dulu ya. Silakan belajar lebih dulu. Nanti ketika materi itu ditampilkan, teman-teman sudah bisa mengetahui. Saya mau yang sederhana dulu hari ini. Kemudian ada sort and filter. Oke, next meeting mungkin saya akan berikan data yang Anda harus download sebelum kelas. Jadi supaya bisa mengikuti latihannya, nanti saya sudah langsung berikan data-data yang ada, nanti teman-teman tinggal mengikuti. Oke. Sekarang kita coba pergi ke menu insert ya. Menu insert di sini sudah ada pilihan-pilihan berkaitan dengan udah pengolahan angka ini ya. Pivot table, pivot. Oke, saya biasanya panggilnya pivot table. Kemudian kita insert pictures, shapes, and so on. Kemudian kita bisa buat charts dan seterusnya. Ini sama ya. Link, equation, oke, it's sama. Kemudian kita bisa gunakan tema, color, oke, masih mirip, margin. Loh Bu, ini kalau mau mencetak bagaimana? Kok semuanya panjang ya? Saya ingin melihat halaman 1 itu sampai mana. Nah, kita bisa pilih ini ya, page layout. Sehingga kita tahu kalau satu lembar kertas, kita atur dulu kertasnya mau landscape. Kemudian marginnya bisa diatur, ukuran kertasnya A4. Berarti sudah muncul di sini. Dengan margin ini kita bisa mengetahui kalau tabel kita itu hanya setengah dari halaman. Ininya ya, untuk halaman yang landscape atau tidur itu, tabel kita tuh makan 2 halaman. Ada sisa 2 nomor. Kemudian namun ke samping masih panjang. Nah, kita bisa atur juga begini. Kemudian kita bisa atur juga kalau Anda mau seperti tadi ya, pakai format. Height-nya yaitu kita atur sebagai ini tadi 30 seingat saya ya, 15. Ini saya mau kembalikan dulu. Oke, pas. Kemudian kolom-kolomnya kita bisa atur juga, nanti kita bisa tambahkan kolom yang lain. Oke, jadi ini adalah lembarnya ya, ketika nanti di print akan munculnya seperti ini. Untuk pengaturan silakan dilihat saja ya, lembar 1, lembar 2, nanti ada tulisannya juga. Untuk memastikan kita bisa pakai page print ya, print layout, print layout. Untuk melihat halaman 2, kalau di bagian yang bawah ini halaman 2 atau halaman 3, Anda bisa lihat di situ. Well, oke, begitu tadi untuk page layout ya. Print area, breaks, itu dari satu halaman ke halaman lain. Bisa tambahkan background. Kemudian kalau kita ngeprint, kok ini ya, garis-garis ini mau ditampilkan, ya kita bisa klik ini. Nah, di sini kita bisa pilih ya kalau mau mencetak itu bagaimana. Karena ini kan satu halaman. Ini itu hanya satu halaman yang warna putih ini. Kemudian ini sudah halaman yang lain. Ketika kita punya banyak data, bagaimana cara ngeprint kita ya? Dari atas, kemudian ke bawah dulu, kemudian ini 3 di sini, 4 di bawah. Atau over. 1 di sini, 2 di kanan, 3 di bawah, 4 di kanannya lagi, kanan bawah. Bisa juga. Kemudian kita pun kalau ngeprint, itu bisa yang diprint hanya data saja. Caranya di blok.
kemudian baru di print. Nah, kemudian kita print, yaitu print area yang dipilih. Seperti ini, kita bisa langsung berikan perintah print. Ya, seperti itu. Sedang tidak aktif printernya. Alright, oke. Ngeprint ini skillnya oke. Grid lines-nya mau di print juga bisa, dicentang jangan lupa di sini ya. Heading, kemudian kalau kita punya beberapa data ya, ada yang menutup, ada dua data yang ini ya, yang atas bawah bertumpukan, itu kita bisa pilih mana yang di depan dengan cara menu ini, arrange. Ya, seperti biasa. Kemudian ada fungsi-fungsi formula, sama menambahkan, menjumlahkan ya. Tentu teman-teman sudah pernah menggunakan semuanya ya. Kemudian ada menu-menu berkaitan dengan financial, logical, if, ya seperti itu ya. Kemudian fungsi-fungsi text, ya kita ingin membuat hurufnya besar semua. Nah, kita bisa pilih upper. Nah, banyak, nanti kita akan coba satu-satu. Kemudian define name, oke. Yes, I think kita akan pelajari satu-satu ketika kita sudah punya data. Nah, jadi di pertemuan berikutnya saya akan berikan data. Jadi teman-teman harus wajib download dulu. Kemudian external data. Oke. Ya, kita bisa hapus yang double-double. Review. Ya, seperti biasa ya. Angka-angka, kalau kita punya data-data berkaitan dengan angka, kita bisa tambahkan komentar. Sehingga muncul ini lambang merah di sini karena ada catatan. Misalnya asalnya sumber ini dari mana, begitu. Kita bisa tambahkan seperti itu. Oke, yes. Kemudian protect. Jadi nanti misalnya ada berapa data ya. Yang kolom ini tidak akan bisa diedit. Yang kolom nilai saja yang bisa diedit. Misalnya kolom nilai ini bisa diedit. Itu yang lain ya akan kita protect. Yang ini tidak, begitu. Well, oke, view. View kita buat normal lagi. Page break. Nah, kalau page break review, melihat ya halaman 1 itu isinya apa saja. Halaman 2, oke. Page layout seperti tadi, custom view, ya kita bisa tambahkan. Kemudian freeze, alright, saya mau tampilkan yang namanya freeze. Nah, ketika data saya kan ini sampai 15 ya, nomor 15. Ketika saya scroll, lah kepala tabelnya tadi hilang. Nah, kita bisa arahkan ya ke kursor, kita letakkan pada mulai di mana ya, kursor kita letakkan setelah data yang ingin kita keep. Saya ingin nge-keep ini. Saya ingin nge-keep 1, 2 ini. Jadi kalau saya scroll mereka tetap muncul. Dan juga nomor, ini walaupun saya scroll ke kanan itu harus tetap muncul. Nah, berarti ini kan yang mau saya tampilkan ya. Paling akhir data yang mau saya tampilkan. Kalau kolom yang ini yang mau saya tampilkan. Berarti sel pertama yang bertabrakan dengan itu semua harus saya klik. Sel pertama yaitu ini ya. Sel pertama, yaitu terus kemudian, nah bentuknya ini ya, ada gambar ya, yang gambar-gambar diagonal, kemudian yang saya pilih adalah gambar yang tercetak tebal ini ya, ada fill-nya, isinya warna biru, saya klik freeze panes, sehingga ketika saya scroll ke bawah, ya tetap muncul terus ini, dua baris informasi prodi dan nama. Begitu juga kalau saya geser ke kanan terus, nomor ini masih tetap muncul. Salah Bu, saya maunya mulai dari nama ini kalau ini ya tetap muncul. Nah, kita bisa unfreeze dulu. Kemudian kita pilih ya, karena yang mau kita tampilkan terus adalah ini dan ini. Nah, berarti sel pertama setelah perpotongan itu tadi, kita klik. Jangan lupa view, kemudian kita freeze panes. Nah, makanya ketika kita scroll, ini masih muncul ya. Kemudian ke kanan pun nomor dan nama masih muncul. Itu fungsinya. Ini jadi kombinasi antara kolom dan baris. Kalau ini adalah freeze top row, ya pasti top row saja atau first column.
Tidak hanya satu ya, bisa dua sebetulnya. Tinggal dipilih saja. Oke, yes, begitu. Kemudian ada juga split, yaitu kita bisa semacam membagi ya, membagi kolom tampilan ini. Jadi bukan berarti tabel kita itu ada nomor nama, enggak. Hanya tampilan saja. Nah, tampilannya kita bisa atur. Jadi yang bagian ini kita bisa edit-edit. Nah, ya hanya tampilan saja. Tampilannya di split. Nah, ada yang bisa kakinya split di sini, split lurus. Wah, itu keren tuh bisa sampai gitu. Lentur badannya ya. Tapi kalau split di Excel itu menampilkan hmm, suatu data pada semacam dua window ya. Jadi satu window ini terbagi menjadi dua, satu jela terbagi menjadi dua. Jadi bagus sekali ketika kita punya data yang bagian atas dan data bagian bawah kita bandingkan, bisa kita gunakan data split atau data kiri dan kanan. Begitu. Misalnya ini kita split. Nah, ini juga bisa ya. Ya, data nomor 1 kita bandingkan dengan ya. Sekarang muncul 1, 2 sampai 5, kemudian kemudian 15 ke 12. Itulah split data. Bantuan ya. Oke, teman-teman pengantar untuk Excel hari ini seperti itu. Silahkan mencatat ya. Ini penting sekali untuk Excel juga Anda perlu mencatat menu-menu, fungsi dari menu-menu ini. Ya, karena kita pembelajaran jarak jauh, tentu saya akan tanyakan juga tidak hanya praktik, saya juga akan tanyakan secara teori. Untuk membuat ini dengan tujuan ini, Anda harus memilih menu apa. Begitu akan saya tanyakan. Ya, kita waktunya masih panjang hari ini. Namun ingat, pada akhir minggu ini, tanggal Sabtu ya, itu adalah terakhir pengumpulan untuk tugas. Tugas submissionnya saya sudah temukan beberapa mahasiswa mengumpulkan. Namun saya informasikan ya bahwa pengumpulan itu, nah karena PPT ya, PPT itu ukurannya besar, bisa 20 mega lebih. Tolong jangan mengumpulkan langsung ya, jangan upload PPT Anda ke tempat saya. Wah, drive-nya penuh. Nanti teman-temannya nggak bisa mengumpulkan. Jadi yang sudah merasa mengumpulkan PPT itu saya hapus lagi. Anda harus mengumpulkan ulang. Ya, caranya adalah simpan datanya, yaitu PPT dan media penunjangnya pada satu folder dulu di Google Drive masing-masing. Google Drive masing-masing. Jangan lupa Google Drive-nya dibuka untuk orang yang punya link. Jadi untuk orang yang punya linknya bisa mengakses. Caranya, caranya saya tunjukkan ya. Ini penting nih, saya tidak hanya mengajarkan komputer saja, tapi hal-hal berkaitan dengan teknologi juga akan saya ajarkan. Mohon maaf, ini video call saya dengan teman-teman gereja saya ya, it's okay. Oke, jadi gini saya punya yang namanya suatu folder. Ya, jadi ceritanya data tadi, PPT tadi Anda sudah masukkan di satu folder. Foldernya berikan nama Anda ya. Jadi nanti ketika saya pengumpulan tugas itu sudah di folder itu, nama Anda dan ya, ada nomor, nama, dan juga di akhir belakangnya ada kelas ya. Namanya cukup nama depan saja. Cukup supaya tidak terlalu panjang. Kemudian diklik, kemudian berikan ini, get link. Get link, kemudian diubah yang semula restricted, kemudian diubah menjadi anyone with the link. Diklik, menjadi apa ya, editor, viewer. Kalau saya cukup viewer aja sih. Nah, akan lebih baik jika Anda berikan editor ya, supaya saya bisa, kalau saya ingin mengubah gitu bisa. Kemudian dan. Kemudian kita bisa copy link itu tadi ya, get link, kemudian copy linknya. Nah, kemudian dibagikan di Edmodo. Jadi waktu submit, itu bukan PPT-nya dimasukkan. Aduh, nggak bisa terbuka kok kayak gitu. Karena mahasiswa saya begitu banyak ya, ada berapa kelas ini. Kalau drive-nya penuh ya nggak bisa mengumpulkan teman-temannya jadinya. Oke, please jangan mengumpulkan PPT-nya, link saja cukup. Sebuah folder, kemudian oke. Kemudian link tersebut dimasukkan di Edmodo, jangan lupa ya, klik submission ya, klik submit. Artinya Anda benar-benar sudah mengirim. Kalau belum disubmit hanya diisi saja, nanti di tempat saya isinya draft.
Karena ini kita berhubungan dengan program, maka muncul kalau Anda malah belum mengerjakan, belum mengumpulkan, karena sifatnya masih draft. Jadi tolong jangan lupa di akhir yaitu di submit. Begitu untuk pengumpulannya ya. Ya, jadi waktu kita masih panjang hari ini, tolong dilanjutkan. Jadi ini bukan jam kosong, no. Ini waktu Anda untuk melanjutkan. Dan saya masih standby di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya berkaitan dengan Applikom ini yang ada kesulitan dalam PPT, silahkan hubungi saya. Dan saya harap karena ini 3 jam pelajaran, dan yang saya pakai ini paling nggak ada 1 jam pelajaran ya, masih ada 2 jam pelajaran. Saya harap PPT-nya selesai hari ini. Ya, supaya saya pun bisa mengkoreksi lebih awal. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Teman-teman tetap jangan lupa informasi yang diberikan Bu Sari di pertemuan hari Sabtu lalu. Ya, budaya yang baik ya, kalau kita harus mengangguk, hormat ya, senyum sapa salam pada siapapun penting. Kemudian jangan lupa 3 magic words-nya ketika berbicara secara lisan maupun pesan itu juga harus ada manner-nya. Mengucapkan mohon maaf, perkenalan diri, mohon maaf. Kemudian jika ingin sesuatu minta tolong, jangan lupa diakhiri dengan terima kasih. Kemudian ya kita tahu sekarang semuanya sedang sulit, ya tetap kita lakukanlah semaksimal mungkin yang kita bisa dan jangan lupa bahagia. Karena hati yang bahagia adalah obat yang terbaik gitu. Alright, teman-teman saya akhiri. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Nanti informasi selalu saya berikan, saya drop di Edmodo masing-masing. Ketika ada data yang harus Anda download sebelum kelas, ya Anda harus download itu. Oke. Sampai bertemu lagi ya. Bye-bye.